di sini sebagai moderator. Saya Zalfa. Di sini ada Puput, di sini ada Stefa, dan ini Hana. Oke, jadi di sini kalian semester berapa nih? Kita semester 2. Jalan semester 3. Ya, habis itu kita libur dan di situ kita masuk semester 3. Jadi sekalian baru selesai UAS ya? Iya. Banget. Lagi Mana hektik. UASnya guys? Minggu ini tuh lagi hektik-hektiknya UAS banget gitu. Gimana ya, pusing gitu. Ya. Ya, pokoknya ya sewajarnya mahasiswa kan ya, kita harus UAS gitu, ujian gitu, perlu. Kalau materi TRM itu pasti susah ya, pasti berhubungan sama laboratorium, sama kayak penyakit-penyakit, Bener banget. eh, Alat medis juga itu. alat medis. Ya. Ngomong-ngomong soal penyakit nih, kalian tahu nggak nih soal penyakit diabetes mellitus? Tahu tapi kayak masih sama-sama gitu loh. Mungkin Tuput tahu kayak lebih Ya, spesifik gitu. kalau lebih spesifiknya sih aku belum terlalu lebih spesifik gitu. Mungkin cuma tahu awam aja gitu kan ya kita. Iya. Mungkin teman-teman juga itu juga mungkin masih kayak aduh bingung nih diabetes itu kayak gimana gitu buat anak muda sama orang tua gitu. Berhubungan soal penyakit, apalagi diabetes. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang bahaya diabetes di usia muda. Nah, kenapa sih kita pilih tema ini? Karena sekarang ternyata diabetes nggak cuma dialami orang tua aja, tapi juga terjadi pada anak muda, bahkan mahasiswa. Nah, Aduh, berarti kita bisa nih kembali. Bisa banget. mungkin banyak yang masih menganggap diabetes itu penyakit orang tua kan. Jadi kita bakal bahas mulai dari pengertiannya sampai gimana cara mencegahnya. Oke, langsung aja ya. Siapa? Sebenarnya diabetes itu apa sih? Iya, diabetes itu adalah penyakit yang ketika kadar gula darah kita itu tinggi, namun insulin dalam diri kita itu tidak bekerja atau malah tidak diproduksi oleh pankreas. Itu yang menyebabkan kadar gula darah kita itu tinggi. Oh, berarti kalau insulin nggak bekerja dengan baik, gulanya cuma numpuk di darah ya? Ya, betul banget. Padahal insulin itu kan penting ya. Jadi ketika insulin tidak bekerja, terjadi penumpukan gula dalam darah kita gitu. Jadi kerja insulin itu sangat berpengaruh ya dalam darah. Ya, betul sekali. Nah, aku juga sering dengar nih ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Apa sih bedanya? Bedanya itu diabetes tipe 1 itu sel imun dalam tubuh kita itu menyerang sel pankreas yang mengakibatkan sel pankreas tidak bisa menghasilkan insulin atau bahkan menghasilkan namun sudah dalam bentuk yang aneh begitu. Jadi sel insulinnya tidak bisa memecah gula dalam darah kita. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 itu dari pola makan kita. Dari pola makan kita yang tidak beraturan, minum minuman manis, terus jarang berolahraga itu sangat berpengaruh ke sistem pankreas kita. Karena kalau misalnya nih kita makan makanan manis, tidak berolahraga, terus kayak mageran, itu kan sel dalam tubuh kita itu kayak tidak bekerja, yang seharusnya gula darah itu menjadi sumber protein, sumber energi sel-sel kita, dia jadinya tidak masuk dan tidak bisa menjadi energi bagi tubuh kita. Itu mengakibatkan insulin tidak bisa bekerja dan terdapat penumpukan gula darah dalam tubuh kita begitu. Dan ketika hal itu terjadi, sel pankreas kewalahan untuk menghasilkan insulin terus-menerus. Dan juga insulin diabetes tipe 2 ini bisa diturunkan ke generasi-generasi sebelumnya menjadi diabetes tipe 1. Karena yang kita sering dengar itu kebanyakan tipe 2 ya. Iya, diabetes tipe 2 karena pola hidup yang tidak sehat kan. Tapi itu bisa menurun juga ke keturunan. Iya, bisa menurun menjadi diabetes tipe 1. Nah, ngomong-ngomong soal usia muda, ini menarik banget. Kok sekarang banyak ya remaja atau mahasiswa yang kena diabetes? Coba Hana jelasin dong.
Nah, kalau dari sudut pandang jurnal, dokter, dan lain itu, kenapa bisa terkena? Karena gaya hidup mereka itu buruk gitu, kurang baik gitu. Mungkin karena banyak tugas, jadi lupa makan, lupa istirahat, lupa olahraga, begadang. Nah itu tuh bikin salah satu penyebab tambah memperparah gitu. Jadi makanya kenapa kita sering mendengar ada diabetes 2 yang sering kita dengar itu seperti Siva bilang tadi, karena memang gaya hidup mahasiswa itu memang harus dimanajemen gitu loh, biar kita tuh bisa tidur 8 jam dalam sehari, terus makan 3 kali sehari gitu. Pokoknya semuanya harus teratur gitu, jangan sampai kekurangan atau kelebihan gitu. Nanti berakibat seperti itu. Apalagi ini sih minuman yang kekinian gitu kan, mereka kan sering nongkrong gitu, sama Iya, bener banget. pola tidur kan. Terus makan junk food juga banyak ya. Iya. Bagi anak muda kan juga sering coffee shop gitu kan. Iya, Gitu. betul. Setiap malam minggu, malam Sabtu gitu. Kalau nggak diimbangin tuh kayak nggak diimbangin air putih nih, bisa jadi kayak kita dehidrasi atau kekurangan air putih, mineral itu kan juga mempengaruhi gitu. Nah itu bisa. Nah, kalau misalnya orang yang berat badannya itu kurus atau normal atau kurang itu, menurut kamu dia bisa terkena diabetes juga nggak? Bisa, itu juga gemuk dan kurus itu bukan jadi patokan gitu ya. Jadi bisa aja kita gemuk bisa kena diabetes, bisa juga kita kurus kena diabetes karena faktor genetik juga gitu. Jadi itu bukan salah satu faktor resiko juga. Oh, berarti bukan cuma soal gemuk atau kurus ya? Iya benar banget. Nah, kalau seseorang udah terkena diabetes, apa aja sih gejalanya? Jadi gejala yang paling sering muncul itu bisa dilihat dari hal yang kecil dulu. Misalnya, ketika seseorang sering buang air kecil, sering haus, gampang lapar, cepat lelah, berat badan turun tanpa sebab, kemudian penglihatan mulai kabur dan luka yang sulit sembuh. Oh, aku sering dengar juga kalau diabetes bisa menyebabkan amputasi. Itu benar nggak sih? Benar, tapi biasanya terjadi kalau diabetes tidak terkontrol dalam waktu yang lama. Kadar gula darah yang tinggi bisa merusak pembuluh darah dan saraf sehingga luka sulit sembuh dan berisiko mengalami infeksi darah. Wah, ternyata dampaknya serius ya. Kira-kira ada dampak lain nggak selain itu? Ada. Diabetes juga bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan saraf sampai gangguan penglihatan, bisa juga menyebabkan hingga kebutaan. Karena itu diabetes sering disebut penyakit yang berbahaya jika tidak ditangani. Kayak komplikasi gitu kan organ-organ. Iya, betul. Soalnya biasanya kalau misalnya pasien masuk ke rumah sakit itu, yang ditanyain pertama itu apakah pasien ada riwayat gula darah apa enggak? Karena kalau pasien dengan riwayat DM atau diabetes mellitus ini pengobatannya berbeda sama pasien biasa karena penyembuhannya lama kan. Pemulihan selnya itu lama gitu. Obatnya juga beda nggak sih? Iya, betul. Makannya juga dikontrol gitu. Iya. Kalau gitu, gimana sih cara mencegah diabetes sejak muda? Kalau dari aku sih kita harus kurangin makanan manis ya. Kita mulai hidup sehat dengan makan makanan sayur. Terus junk foodnya itu dikurangin, minum kopinya, apalagi kan anak-anak muda sekarang itu kayak dikit-dikit coffee shop gitu kan. Kayak apalagi coffee shop di Jogja ini kayak banyak yang keren-keren banget ya. Bagus tuh, tempatnya juga bagus. Ya, betul banget. Bicara anak muda banget. Betul banget. Terus kayak merokoknya juga harus dikurangin. Terus olahraganya yang teratur itu sih dari aku. Sama ini sering olahraga juga, misal jogging. Kalau misal jogging nggak mau, kalau nggak badminton deh, pokoknya yang menghasilkan keringat di dalam tubuh gitu loh. Biar Walaupun olahraganya ringan-ringan aja. Iya betul. banget. Sekedar jalan kaki aja itu Iya. sudah bagus peningkatan. Yang penting keluar keringat gitu. Pokoknya badannya tuh kayak diajak kerja gitu. Terus kan kopi tadi nih, kalau kopi tadi mungkin kok boleh sih minum kopi, cuman yang jangan bercampur dengan gula.
Nah, kalau tentang kopi nih yang dibilangin Siva tadi, mungkin boleh minum kopi kan, tapi kopi itu americano yang sugar, iya benar. Itu tapi minumnya juga jangan malam, nanti malam nggak ada kan, mungkin bisa dari pagi sampai siang, nanti biar malamnya bisa istirahat gitu, bukan dari malam ke pagi. Itu nggak bagus, malah begadang nanti. Sama ini sebisa mungkin menjaga pola tidur ya, apalagi yang kayak kita sekarang ini kan yang sering dibantai oleh lapar, Oh my god, iya banget lagi. Responsif, iya kayak mau begadang gitu kan. Iya. Jadi sebisa mungkin kita bisa istirahat yang cukup sama mengolah stres dengan baik, itu sih penting banget. Oh iya, ini juga kayak mengurangi gula itu bukan berarti kita ngekat gula sama sekali gitu. Karena kalau misalnya kita ngekat gula sama sekali itu tidak ada. Nggak makan nasi Iya, dong. iya, nggak masuk energi lagi. Makanya kayak kita harus lurus ini. Kita butuh gula tapi tidak terlalu banyak. Dan tidak Porsinya terlalu pas, kurang ya juga betul ya. banget. Begitu. Kalau nggak misal nasi diganti kentang, terus protein diganti dada ayam, Iya. sayur kayak buntu gitu mungkin. Karena kalian anak TLM dan aku juga anak TLM, aku penasaran nih kalau mau tahu seseorang diabetes atau enggak itu pemeriksaannya itu dari apa sih? Kalau dari TLM sendiri itu yang paling sering dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau DDS gula darah sewaktu itu sih. Sama itu gula darah puasa juga GDP. Itu kita harus puasa dulu agar bisa ngetes itu tes glukosa. Selain itu ada juga pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan rata-rata kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Pemeriksaan ini penting untuk membantu dokter menegakkan diagnosis dan memantau pengobatan diabetes. Jadi pemeriksaan laboratorium itu memang penting banget ya untuk memastikan diagnosis gitu. Iya. Nah, kalau dari kalian sendiri ada nggak kayak keluarga kalian gitu yang punya penyakit diabetes mellitus yang sampai akut gitu sama yang ringan itu ada nggak? Mungkin kalau dari aku ya, itu tuh buat yang tadi kan sempat disinggung tentang amputasi. Nah, pasien dengan penyakit DM ini itu ada beberapa tingkatan lukanya. Nah, lukanya itu ketika sudah ganggang atau selnya mati itu dengan tanda kehitaman, iya, tanda kehitaman pada kulit, itu artinya selnya udah mati. Nah, itu harus diamputasi karena kalau tidak diamputasi itu dia bisa menyebar, dan ketika menyebar itu pemulihannya tuh udah susah dan akibatnya harus diamputasi banyak lagi gitu. Misal kayak gangramnya di daerah jari sini, terus kalau karena tidak mau diamputasi dibiarkan saja, nah itu bisa menyebar ke lengan, itu harus diamputasi semua gitu. Dan kalau tidak diamputasi itu bisa sampai yang berbau gitu. Ngomong soal amputasi nih, saya juga punya cerita dari tante saya, dia juga punya diabetes mellitus, dan itu kayaknya sudah diabetes mellitus tipe 2 deh. Soalnya waktu itu kaki dia lagi beraktivitas biasa, lagi menyiram tanaman gitu kan di halaman, dan tiba-tiba kulit kakinya di bawah itu lepas sendiri gitu. Terlepas. Iya. Itu pakai sandal. Iya pakai. Jadi kayak kulitnya itu mati gitu yang di bawah. Oh, iya. Terus udah habis itu dibawa ke rumah sakit dan dites, ternyata dia diabetes mellitus tipe 2 yang udah parah banget. Kronis. Iya. Tapi berarti sekarang masih perawatan itu. Iya, sekarang masih perawatan. Terus kakinya itu gimana itu? Tetap tipis, laputnya tipis atau hilang atau gimana? Kalau sekarang ya udah membaik gitu kan, udah mulai sembuh. Ya mungkin sudah tergantikan sama kulit baru. Cuman mungkin lama ya. Ya lama karena perawatannya juga itu kan lama. Ya, karena kalau misalnya pasien dengan DM itu tingkat penyembuhannya itu lama karena selnya tidak dapat nutrisi dengan baik kan dari gula itu. Tapi emang banyak keluarga itu dari ini juga sih, karena emang
Jadi harus benar-benar jaga pola makan banget ya. Iya benar. Oke, jadi seru banget ya pembahasan kita hari ini. Dari obrolan tadi kita jadi tahu kalau diabetes ternyata tidak hanya menyerang orang tua saja, tapi juga dialami oleh anak muda akibat pola hidup yang kurang sehat. Nah, jadi karena kita juga anak muda, jadi mulai sekarang kita harus mengurangi kayak begadang, harus makan makanan yang bergizi, jaga pola hidup sehat, dan adalah sesekali kita olahraga meskipun ini banyak tugas gitu kan, biar nggak stres aja gitu, ya kan? Iya Betul banget. banget. Kalau di kos terus juga nanti pusing bawaannya, stres, nggak mending keluar cari udara segar gitu. Iya benar. Oke, jadi terima kasih untuk Puput, Seva, dan juga Hana yang telah mengisi podcast kita hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya Zalfa beserta kawan-kawan pamit undur diri. Sampai jumpa. Dari saya maksudnya. Dari saya Zalfa, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah. Bye.